Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Trend. Cerita seputar dunia pesantren bersama gua Kang Faldo, bukan santri Pondok Santan. Kalau di video sebelumnya itu gue udah menjelaskan tentang jenis-jenis pesantren yang ada di Indonesia. Di video kali ini gue pengen bercerita tentang perasaan gua ketika masuk pesantren pertama kali. Lengkap di video ini. Belum masuk ke pembahasan tentang bagaimana perasaan gue pengen bercerita dulu tentang alasan gue masuk pesantren karena ada kaitannya antara alasan gue sampai ke perasaan gue gitu. Jadi alasan gue masuk pesantren itu pertama pada saat lulus SMP itu gue diminta untuk masuk ke sekolah favorit yang ada di daerah rumah gue lah ya, di kota gue gitu. Yang dimana itu SMA negeri pada waktu itu. Cuman gue nggak mau, gue kayak ngerasa kayak kayaknya gue nggak bisa nih masuk ke dunia itu gitu. Gue sadar dari kapasitas otak gue yang nggak pinter-pinter amat ya, gue nggak cerdas gitu kan, kayaknya gue agak sulit nih buat masuk ke situ. Gue memutuskan untuk masuk pesantren, itu pun bukan karena ya udahlah karena gue nggak mau masuk negeri gue masuk pesantren, bukan, tapi karena ya emang kayaknya gue pengen deh masuk pesantren, gue pengen jadi anak yang alim, gue pengen jadi anak yang soleh gitu, gue pengen bisa jadi anak yang bermanfaat gitu buat orang tua gue gitu, pada waktu itu ya. Cuman banyak penolakan dari keluarga besar. Jadi stereotip pesantren di keluarga gue itu nggak tahu nih mereka dapat stereotip ini dari mana gitu. Cuman yang jelas mereka bilang takut masukin anak ke pesantren karena takut jadi teroris. What? Mungkin kalau kalian semua ada yang pengen masuk pesantren cuman nggak dibilang sama orang tuanya karena alasan biaya, alasan jauh, atau anak bungsu atau anak satu-satunya. Itu biasanya tuh orang tua itu jangan gitu kan. Kalau gue tuh bukan karena itu, tapi karena takut gue jadi teroris. Mungkin karena waktu itu masih zaman ini kali ya, terorisme yang bawa nama agama gitu kan. Singkat cerita, akhirnya gue mencoba untuk meyakinkan orang tua gue kalau gue nggak masuk pesantren itu bukan buat kayak gitu. Gue bisa kasih jaminan itu ke mereka dan akhirnya mereka setuju. Pada dasarnya intinya adalah gue masuk pesantren itu karena kemauan gue pribadi, bukan atas paksaan orang tua, atas kepasrahan diri lah gitu. Udah negeri nggak ada yang cocok negeri, udah masuk pesantren. Enggak kayak gitu. Emang dari niat gue dalam hati buat masuk pesantren. Setelah kalian tahu tentang alasan gue masuk pesantren karena apa, kita masuk ke pembahasan mengenai apa sih yang gue rasain pada waktu itu. Jujur pada waktu itu gue senang masuk pesantren karena gue ngerasa kayak anjir, ini mimpi gue yang terwujud nih gitu. Ini salah satu it's my dream gitu, not her. Jadi emang gue pengen banget pada waktu itu masuk pesantren gitu kan. Jadi pas masuk pesantren tuh teman-teman gue tuh pada nangis gitu ya. Teman-teman baru gue tuh pada nangis gitu, kayak nggak mau tinggal orang tuanya gitu. Ibu, jangan nanti sering-sering ya main ke pesantren gitu. Nanti aku bakal kangen masakan ibu gitu-gitu lah ya. Keluarga gue nangis gitu ninggalin gue ke pesantren itu. Nenek gue nangis, nyokap gue nangis gitu kan. Semua keluarga gue nangis gitu kan, kayak kita bakal jauh, kita bakal lama buat ketemu gitu-gitulah. Ya gue pada waktu itu sebenarnya gue nggak sedih sih, cuman kayak ya udahlah mereka nangis, gue ikutan nangis aja gitu. Pada waktu itu gue ngerasa seneng, kenapa mereka sedih? Pikir gue ya mungkin karena ya mereka sayang sama gue gitu kan, nggak siap buat gue jauh dari mereka gitu kan, jadi mereka sedih. Sementara gue seneng gitu, akhirnya yes, gitu, gue bisa jauh dari keluarga, bebas, gue bisa banyak mengeksplor diri lah pokoknya gitu. Pada waktu itu kan gue mikirnya kayak ya udah gue seneng, ini emang ini mau gue gitu, gue seneng aja gitu. Gue pura-pura nangis aja kayak gitu. Jahat banget sih gue dulu. Udah mereka pergi, ya udah pada waktu itu air mata gue langsung gue hapus, gue kayak langsung aja sok kenal aja gue sama teman-teman yang ada di sana. Dari mana gitu kan, kayak cari teman segala macam. Udah intinya gue masuk pesantren itu nggak ada rasa takut. Mungkin ada teman-teman yang bilang ya, nge-DM gue cerita kayak, bang gue masuk pesantren itu takut takut dibully, takut apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya lo masuk pesantrennya karena emang diri lo sendiri yang mau, kayaknya lo nggak akan ada rasa takut atau rasa cemas yang berlebihan gitu ya. Malah justru lo malah seneng gitu, kayak gue gitu. Jadinya gue seneng masuk pesantren, gue keluar dari keluarga gue gitu kan, jauh dari keluarga, dalam artian berarti kan gue bisa bebas gitu ya. Walaupun bebas di pesantren itu nggak bebas amat ya, seenggaknya gue bisa bebas. Pertama ngatur duit, gue bebas ngatur duit. Yang kedua gue bebas jajan apa aja. Dan yang ketiga gue nggak harus tidur jam 9 malam tuh, karena di keluarga gue tuh harus tidur jam segitu gitu kan. Gue nggak harus kayak gitu. Gue bisa tidur jam 12 malam, gue bisa tidur jam 3 malam gitu kan, 3 subuh. Pokoknya bebas dah gitu kan. Gue pas liburan juga gue bebas untuk nggak pulang gitu, gue bebas untuk main kemana-mana gitu kan. Enak. Kebebasan itulah yang memotivasi gue buat ya emang
rasanya di pesantren itu enak gitu. Kesimpulannya adalah nih ya, buat teman-teman yang mau masuk pesantren, kalau misalnya itu karena paksaan, lebih baik jangan. Karena gue nggak bisa menyamaratakan mental lu semua sama mental gue gitu ya. Cuman menurut gue mental setiap orang kan beda-beda ya kan, nyalinya beda-beda gitu kan. Jadi apa yang gue rasain nih nggak bisa nih lu rasain juga gitu, karena pasti rasanya setiap orang beda-beda gitu. Cuman buat lu semua yang kalau mau masuk pesantren karena paksaan, harapan gue sih coba cari sisi positifnya deh. Misalnya orang tua lu, udah kamu masuk pesantren aja deh, terus lu ngerasa kayak terbebani gitu kan, coba lu cari sisi positifnya aja yang ngebuat lu akhirnya mau berdamai dan mau menerima keputusan orang tua lu. Jadi pas masuk pesantren lu nggak ngerasa terancam, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa ini hal yang sangat merugikan buat diri lu gitu kan. Jadi kalau misalnya lu masuk pesantren dengan berat hati atau dengan hati yang nggak full gitu ya, agak sulit lu nanti beradaptasi di pesantrennya gitu. Kayaknya itu aja deh yang bakal gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat ya cerita tentang pengalaman gue masuk pesantren. Next video gue bakal ngebahas tentang dunia pesantren lagi. Buat kalian yang pengen gue cerita apa di pesantren, boleh tulis di kolom komentar atau email gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.